Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kali ini, Kak Mahdi akan bahas soal matematika dasar SIMAK UI. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Let's go! Kita bahas soal yang pertama. Di sini ada tabel, ada perusahaan A dan perusahaan B. Di sini adalah penjualan bulanan mainan khusus ya. Jadi untuk perusahaan A, Januari itu 54 buah, Februari 146 buah, Maret 238, April 330. Perusahaan B, penjualan mainan khusus ini Januarinya 15 buah, Februari 30, Maret 60, April 120. Ya, itu dari tabel. Kita baca dulu narasinya. Perusahaan A memperkirakan bahwa penjualan bulanan mainan khusus ini akan terus lebih tinggi dibandingkan perusahaan B hingga akhir tahun. Berdasarkan data tersebut dan diasumsikan bahwa setiap perusahaan mempertahankan pola penjualannya. Perusahaan manakah yang akan menjual lebih banyak mainan pada bulan Desember tahun tersebut dan berapa jumlah mainan yang terjual. Jadi di sini kita lihat polanya dulu ya. Untuk perusahaan A, coba kita lihat di sini. Untuk bulan Januari itu kita anggap saja suku pertama gitu ya. Karena ini penambahannya tetap konstan. Ini tambah 92. Ya kan? Ini juga tambah 92. Berarti ini juga tambah 92. Gitu. Nah, berarti ini kita bisa sebut sebagai barisan yang bedanya sama, yaitu barisan aritmetika. Gitu. Dengan suku pertama atau A itu adalah 54 dan bedanya B kita simbolkan yaitu penambahannya 92 karena bedanya tetap. Sekarang kita cek untuk yang perusahaan B hasil penjualannya. Januari ke Februari dari 15 ke 30 itu kan kali 2. 30 ke 60 juga kali 2. 60 ke 110 juga kali 2. Nah, berarti ini bisa kita katakan adalah barisan geometri. Gitu ya. Di sini berarti U1-nya adalah 15 dengan U1 atau A itu 15 dan rasionya R gitu adalah yang 2. Pengali itu rasionya. Oke. Nah, berarti kita cukup mencari pada bulan Desember itu adalah bulan ke-12. Januari kan bulan ke-1 ya di tahun itu. Berarti kita mencari U12 barisan aritmatika untuk perusahaan A nih. Ya. Dan U12 barisan geometri untuk perusahaan B gitu ya. Ini untuk perusahaan A, yang ini untuk perusahaan B gitu ya. Oke. Kita tahu untuk rumus aritmetika, rumus UN-nya adalah A suku pertamanya ditambah N-1 kali B. Sedangkan untuk suku ke N geometri itu A dikalikan rasio dipangkatkan N-1. Oke. Jadi untuk yang perusahaan A dulu, perusahaan A berarti U12-nya
Ya, kita menggunakan rumus ini. Jadi suku pertama A-nya adalah 54 ditambah N-nya 12 dikurang 1 dikali B-nya 92. Jadi untuk U12-nya 54 ditambah 12 kurang 1 itu 11. 11 kali 92 ya, tinggal kita gini aja. 92 92 gitu ya, kita jumlahkan. Berarti ini 2 11 1012 ya. 1012. Berarti kalau kita jumlahkan jadi 1066 mainan. Itu untuk yang perusahaan A gitu ya. Oke. Tapi bukan itu jawabannya ya, maksudnya belum selesai ya. Itu untuk yang perusahaan A. Sekarang untuk perusahaan B. Perusahaan B. Berarti kita U12 sekarang menggunakan rumus suku KN geometri di sini. Jadi di sini U12 berarti suku pertama A-nya adalah 15 untuk perusahaan B dikali R-nya rasanya 2, pangkatkan berarti 12 dikurang 1. Jadi sama dengan 15 dikali 2 pangkat 11. Ini adalah 15 dikali 2 pangkat 11. Kalau 2 pangkat 10 itu kan 1024. Kalau 2 pangkat 11 berarti kali 2 lagi 2048. Jadi ini dikalikan 2048. Gitu ya. Berarti ini kalau kita kalikan 30.720. Itu untuk perusahaan yang B. Nah, berarti kita bandingkan yaitu 1066 sama 30.720 itu kan lebih banyak perusahaan B ya. Karena kalimat di sini pertanyaannya adalah manakah yang akan menjual lebih banyak gitu. Perusahaan manakah? Perusahaan manakah yang akan menjual lebih banyak? Jadi lebih banyak adalah perusahaan B dengan 30.720 mainan. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal nomor 2. Dalam histogram, tinggi badan H cm dari siswa sekolah dasar digambarkan pada sumbu X. Pada histogram ini, kelas 116 sampai 120, yaitu artinya tinggi siswa ya 116 cm sampai 120 cm, karena di sini tinggi badan siswanya itu dalam H cm ya. Mempunyai frekuensi 75. Itu artinya jumlah siswa yang memiliki tinggi 116 cm sampai 120 cm itu ada 75 siswa. Dan diwakili oleh persegi panjang dengan alas 1,8 cm dan tinggi 12 cm. Jika dalam histogram yang sama pada kelas yang berbeda, satu kelas diwakili oleh persegi panjang alasnya 7,2 cm dan tinggi 1,6 cm. Frekuensi kelas tersebut adalah, jadi di sini kita membandingkan saja luas dari histogram tadi, gitu ya. Jadi di sini untuk kelas 116 sampai 120 gitu mempunyai frekuensi 75, itu diwakili oleh persegi panjang dengan alas 1,8 ya, bukan 1,5, dengan alas 1,8 cm dan tinggi 12 cm. Jadi kita gambarkan seperti ini. Gitu. Oke. Jadi di sini kita geser aja dulu.
Ini frekuensi yang 75 ya. Jadi ini adalah 1,8 cm. Kemudian tingginya ini adalah 12 cm. Gitu. Oke. Kemudian kelas lain tidak disebutkan kelasnya tingginya berapa. Tapi yang jelas di kalimat di sini adalah diwakili oleh persegi panjang dengan alasnya 7,2 cm dan tinggi 1,6. Jadi bisa saya tuliskan segitiganya seperti ini. F segitiga persegi panjangnya. Nah, di sini alasnya adalah 7,2 cm dan tingginya 1,6 cm. Oke. Nah, ini frekuensinya berapa gitu. Frekuensinya berapa. Ini untuk kelas lain ya. Oke. Nah, berarti cukup perbandingan luas saja karena histogram batang ini itu mewakili frekuensinya gitu ya. Oke. Jadi kita bisa perbandingan untuk yang luasnya 12 kali 1,8, oke, itu frekuensinya 75. Gitu. Jadi ini kita bicara luasnya, ini frekuensinya. Kemudian untuk luas yang 7,2 dikali 1,6 itu frekuensinya berapa gitu. Kita bikin aja F. Itu frekuensi yang ditanyakan di sini. Jadi ini adalah perbandingan senilai. Jadi 12 dikali 1,8 per 7,2 dikali 1,6 sama dengan 75 per F. Ya, senilai karena semakin luasnya besar, maka frekuensinya juga besar. Oke. Ini tinggal kita bagi saja, coret saja ya. Seperti ini. Nah. Jadi kalau masing-masing dikalikan 10 kan komanya sudah hilang nih. Berarti kalau 70 dibagi 18 berarti ini 1, ini 4. Kemudian kita bisa bagi lagi 12 bagi 4 itu dapatnya 3. Oke, ini tentunya 1. Kemudian 75 dibagi 3 juga bisa ya. Jadi kita coret aja lagi. Ini 75 dibagi 3. Ini 1 berarti 25. Berarti tinggal kali silang. F kali 1 F berarti 1,6 dikali 25. Gitu ya. Nah, ini biar mudah, 1,6 itu sama aja 16 per 10 dikali 25. Sama-sama dibagi 5, 10 bagi 5 itu 2, 25 bagi 5 itu 5. Kemudian 16 bagi 2, ini 8. Jadi 8 kali 5 sama dengan 40. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita bahas soal yang ketiga. Andi memiliki 15 kelereng identik. Banyaknya cara Andi memasukkan kelerengnya ke dalam 3 wadah. Jika tidak boleh ada wadah yang kosong. Nah, di sini kita harus ingat teorinya. Jika memiliki N objek identik, ya dalam hal ini adalah kelerengnya identik, dan dimasukkan ke dalam kak wadah. Jadi ada kak wadah, misalnya di sini adalah
3 wadah, berarti K-nya 3 gitu. Oke. Tanpa ada wadah yang kosong, gitu. Banyak caranya adalah sama dengan itu adalah C kombinasi, yaitu K-1 dari N-1 gitu ya. Oke. Jadi dalam hal ini N objek identiknya itu ada 15 kelereng. Wadahnya itu ada K-nya berarti sama dengan 3. Jadi di sini kita menggunakan banyak caranya. Itu adalah kombinasi, berarti di sini 3-1 dari 15-1. Sama saja kombinasi 2 dari 14. Oke. Nah, untuk rumus kombinasi harus diingat lagi. Jadi kalau kombinasi R dari N gitu, itu adalah rumusnya N faktorial per N dikurang R faktorial kali lagi R faktorial. Jadi inilah nanti yang kita gunakan untuk menghitung banyak caranya. Berarti dalam hal ini N-nya 14 ini adalah N, ya. Ini adalah N, 2 ini adalah yang R. Jadi kita masukkan 2 dari 4 sama dengan berarti 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial kali lagi 2 faktorial. Oke. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 faktorial saja di sini. Karena biar bisa dicoret yang bawah. 4 kurang 2 berarti 2 faktorial. Gitu. Kali lagi 2 faktorial itu sama aja 2 ya. Karena 2 kali 1. Ini bisa kita coret 2 faktorialnya. Gitu. Kemudian ini 14 ya, bukan 4. Ini 14. Oke. Ini 14 faktorial ya. Jadi di sini kita hapus lagi dulu ya. 14 faktorial di sini. Nah. Ini 14 kurang 2. Berarti 14 dikali 13 dikali 12 faktorial gitu. Per 14 kurang 2 adalah 12 faktorial dikali 2 faktorial itu 2. Bisa kita coret 12 faktorialnya. Kemudian 14 dibagi 2, ini dapatnya 7. Jadi di sini 2 dari 14 sama dengan 7 kali 13, yaitu 91. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Bagaimana? Sudah mulai paham kan? Kira-kira bahas apa lagi ya? Kalian boleh silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.